Ya, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu sekalian di event pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Rio, selaku Alliance Lead Mitra Integrasi Informatika, khususnya untuk teknologi VMware. Mewakili MII dan VMware, mungkin izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga dalam kondisi sehat yang selalu ya di masa yang agak sulit ini. Nah, mungkin event kali ini terselenggara bekerja sama antara MI dan VMware Indonesia dengan tema Hybrid Cloud Strategy dengan teknologi vCloud Foundation dan VMC atau VMware on AWS pada khususnya, di mana kurang lebih dalam waktu 1,5 jam ke depan kami akan sharing bagaimana adopting Hybrid Cloud Strategy dengan teknologi VMware, demo, serta di akhir sesi akan ada Q&A ya dari para peserta juga. Nah, mungkin sebelum kami ke sesi pertama, izinkan saya juga membuka sedikit terkait diskusi yang akan kita miliki di pagi hari ini terkait hybrid cloud ya. Kalau untuk secara definisi atau benefit dari hybrid cloud sendiri, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah sering dengar gitu ya. Tapi the point is yang kita understand bahwa any teknologi, including trend cloud gitu yang saat ini juga semakin marak, baik yang sifatnya mengadopsi private, public ataupun yang sekarang sudah hybrid itu kan driven by market ya ataupun customer needs dari masing-masing organisasi Bapak dan Ibu sekalian serta karakter bisnis yang dimiliki. Sehingga strategi adopsi juga pasti akan berbeda dari setiap organisasi gitu ya. Bisa juga ditentukan dari workload yang ada ataupun regulasi yang ada di industri tersebut gitu. Tapi silver lining yang kami lihat di market gitu ya, mungkin terkait dengan VMware sebagai posisinya sebagai leading atau pionir server virtualization platform gitu ya. Sangat banyak customer yang mengadopsi teknologi VMware atau paling umumnya adalah vSphere untuk production environment mereka dan banyak aplikasi yang dibangun dengan teknologi VMware tersebut gitu ya. Dan kalau kita punya target dari yang sekarang kita mau mentransformasikan yang ke arah yang hybrid cloud atau ke arah yang hybrid cloud gitu, itu kan pasti ada path-nya lah, ada jalurnya dan juga pasti ada key asking question yang kita perlu tanya ke diri kita sebagai bentuk preparation gitu ya. Mana workload yang sebaiknya saya put di public cloud, mana yang saya di private, dan bagaimana nanti kalau saya mengambil jalur ke hybrid cloud, bagaimana adopsinya, meminimalisir risk juga gitu ya. Dan juga apa saja poin-poin yang perlu kita perhatikan gitu ya pastinya. Dan bagaimana shortest adoption kalau adoption ke hybrid cloud apabila organisasi Anda sudah banyak menggunakan aplikasinya dibangun di atas vSphere gitu ya. Dan bagaimana kedepannya apabila diperlukan platform yang bisa mengakomodasi modern apps atau container gitu ya. Bagaimana menyajikan flavor yang sama sehingga memudahkan tim IT gitu ya, tim IT juga untuk memanage dan menyeragamkan experience atau dari sisi nanti business user sang pemakai gitu ya. Intinya bagaimana pengoperasian dari day to operation-nya gitu ya. Dan perspektif itu juga yang kami sebagai principal level partner VMware dan sudah berkolaborasi dengan VMware sejak tahun 2009 memahami dan di kesempatan kali ini kami akan coba membahas dalam bentuk pemaparan dan juga demo gitu ya. Kalau misalnya ada question selama masa di sesi kali ini, silahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk sampaikan di chat box. Nanti dari tim kami juga akan mencoba mereply di chat box atau yang memang beberapa pertanyaan yang kami perlu jabarkan lebih jelas di akhir sesi di 15 menit terakhir setelah demo. Kami juga akan menjawab pertanyaan tersebut secara verbal gitu ya. Ya, mungkin semoga event kali ini membawa manfaat dan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin saya akan langsung lanjutkan ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Sean Toh selaku VMware Partner Solution Architect. The team is adopting the right hybrid cloud strategy. So I hand over to you, Sean. Feel free to take over my screen. Yes, thank you very much, Rio. Let me just... Rio, can you confirm? Can you see my screen? Yeah, I can see your screen, Sean. Yep. Okay. All right. Good morning, everyone. My name is Sean. I'm from Malaysia.
apologies if I'm not able to speak Bahasa very well. So this my session will be done in English, but do continue to ask your questions in the chat feature of this webinar. And Rio and our friends from MII will be able to pick it up, and we can discuss it at the end of the presentation. Okay, welcome everyone. I hope that everyone is okay. I know Malaysia and Indonesia, we are not in a good state right now with the pandemic. And I think we should use this opportunity to, spend more time with family and also learn new things, right? So I'm very happy that you managed to put some time to listen to this webinar. And I think you'll find it very, very informative. And hopefully you can bring this conversation back to your organization to decide what is the best hybrid cloud strategy. If you're considering hybrid cloud, what is the best strategy, and also what are the challenges? Okay, I like to start off with this picture right now. This is actually, if you don't know, the person standing in front speaking in this picture is Elon Musk. And of course, he is at a launch event of a Tesla lorry, right? It's a truck. It's in concept, and I think he's launching this lorry as a fully electric vehicle. And fully software automated, right? So I think this is one of the individuals that is disrupting the way we see things around the world. And if you're wondering why there's a sports car there, the Bugatti, he is saying that the Tesla Semi, which is this lorry, is more aerodynamic than a sports car, which I think is quite a cool way to present, right, your product, right? But at the end of the day, I think his message is that all companies now are software companies, right? Lorries or trucks are not new. It's existed for hundreds of years. But even this traditional type of industry can be disrupted by software. So it's a very good way to think about how we handle our customers and how we productize our services and solutions to be more relevant to the market out there. And the question I want to ask everyone here is that if you're not a software company, then what are you, right? So I get a lot of mixed reactions when I ask these questions. I've done this webinar many times before, and I have audience who say, I run a bakery shop, right? It's a traditional bakery shop. I don't see any need for software. But as we know now, we are in the pandemic, software become more important, right? We want to bring our traditional business online, available in the internet. And I think now is a very good time for us to reflect and consider what is our strategy to reach out to our customers now that there's lockdowns, there's a travel restriction, and the only way is to make sure that we reach the point where we can produce software and services out in the market on the internet, right, without having a physical store. So one of the key examples that I like to raise here is about GE, General Electric. So General Electric is a business that has existed for 120 years. It is a very, very old company. And I like the saying from the chairman and CEO of GE, Jeff Immelt. And it's one of the famous quotations that he made, right? And he basically said, if you went to bed last night as an industrial company, so GE is an industrial company, right? He said, if you went to bed last night as an industrial company, you're going to wake up this morning as a software and analytics company. And using this principle of software first, he managed to transform the company to be more ahead of the curve, providing data analytics and also, using data and converting that to information, right, through machine learning and artificial intelligence. So I think it's very interesting that a traditional company like this is having the vision of going digital, and of course, cloud is one of them. We have seen examples of companies who didn't adapt and didn't innovate, and they just disappear, right? A lot of examples, Nokia, Kodak, these are the companies that we don't hear of anymore, okay?
So hopefully you see that for your organization as well. Now, a lot of customers ask me, VMware is a server virtualization company. Why are we talking about hybrid cloud? Why are we talking about multi-cloud? Why are we talking about containerization with Kubernetes? And actually, a lot of customers are a little bit confused. What is our role at VMware? I just want to make it very simple. A lot of customers ask me this question: what is VMware's role in today's era of digital transformation? And the answer is very simple. We want to make infrastructure platforms easy to consume, right? So I always like to give this example of electricity, right? Electricity, we don't think about electricity right now. When we turn on the light comes on, but we don't ever wonder where the electricity comes from which station, from which power line outside. And it just has to work. Our expectation is when I turn on the light or when I turn on the fan, it needs to be on, right? So we want to make infrastructure work like that. It just needs to work, okay? So that's one of the key things. And we also start to realize that a lot of our customers, whether it's enterprise customers or our small and medium-sized customers, a lot of times they have the vision of being more agile and being more available for their customers. But when they look at their infrastructure, we see that they have a lot of legacy infrastructure. I don't just mean old servers or old storage systems, but even the architecture is legacy, right? So a lot of our customers, when it comes to a storage refresh, they are still maintaining the three-tier architecture, right? Or the traditional storage architecture. Even from a network point of view, there is the typical three-tier network architecture. Unfortunately, when we look at these types of architecture, right, we call them legacy architecture. It has been around for a long time, right? 1 decade, 2 decades, and it has worked very well. But for customers who want to go faster and who want to be more agile, these types of legacy architecture is not going to bring them the next 20 years. And the reason is very simple, right? Everybody is racing to reach out to the market as fast as possible. They want to get their applications out to the market as fast as possible. And with the legacy infrastructure and legacy architecture, they are just not going to be fast enough. And we recognize that this is why a lot of cloud first or startup companies, they start in the cloud, they have no legacy infrastructure. They tend to be faster. Okay, so you look at Netflix, you look at Uber, even Gojek, right? These are all cloud-first companies, and they seem to be able to capture the market that previously has been held by traditional companies for many, many years, right? So VMware vision, very simple. We have always stayed consistent to our vision. We never change this picture that you see here. Because every time we acquire a company or we come up with a solution, it is based on this VMware vision. And it's basically a vision of providing our customers access to any cloud, right? On any application from any device, right? And of course, you see the lock symbol at the right side is basically security at every layer. And this is a very important vision for us and also for our customers, because what you get from the VMware vision is you get freedom and you get choice, right? You're not going to be locked down by a single, hardware vendor. You're not going to be locked down from a single device, right? So it's really providing that single platform to provide you access to any cloud, any application from any device. So I just wanted to share this. Now, when we ask our customers, what are you looking for when you want to achieve digital transformation? We ask a lot of customers, we send out surveys, and the answers from our customers are quite similar. And basically 3 things, right? So our customers, what they need to achieve to be successful in their digital transformation journey is the first thing is consistent infrastructure. They want to have the same infrastructure to manage their virtual machines
as well as to manage their container infrastructure. Right, so this is very important because they don't want to have separate environments with separate tools, separate teams. They want everything to be as consistent as possible to make sure that the utilization of their infrastructure and hardware is optimized, right? And they can also manage performance seamlessly. The second thing that our customers need to achieve is consistent operations, right? So they want to have a certain level of automation to manage day 2 operations. Doesn't matter whether the workload is on-prem in their data center or their workload is in a different cloud, right? Like a public cloud or maybe a telco cloud. They want to make sure that the way they do operations day 2 is automated and is also very seamless. And of course, the third thing now, which we are seeing, I'm seeing a lot of inquiry in Indonesia as well as in Malaysia, where I'm from. A lot of customers, they want to solve the DevOps problem, right? So a lot of times they are exploring modernized applications that's built on containers and also managed by Kubernetes. There are a lot of solutions out there, but they want to make sure that their day 2 operations is able to provide the right infrastructure for developers to consume. And this enables our customers to produce applications or develop applications fast, right? And together with the infrastructure stability. So when we look at these 3 customer needs, right? Consistent infrastructure, consistent operations, as well as consistent developer experience. We look at the options out there. It looks like we have the private cloud, which is basically the data center hosted private cloud. It can be managed by our customers themselves, or it can be managed by an SI or a vendor. But private cloud is something where the hardware, the software licenses, is all within the data center premises. There's also the public cloud option, and there's so many options out there. We have AWS, Google Cloud, Azure, Ali Cloud, and many more. Right. So those are the hyperscalers provided by third-party public cloud providers. And when we look at private cloud, public cloud, there are positive and negative, right? So there's good and bad in private cloud, there's good and bad in public cloud. And if you ask me 5-6 years ago, a lot of customers are wondering which is better. Is it the private cloud is better or the public cloud is better? It's either a 1 or 0, right? But 5 years later today, we are seeing, each has a benefit and has a negative as well. And a lot of customers are looking at something called hybrid cloud. Okay, so hybrid cloud gives the ability of moving workloads between private cloud to public cloud and back, right? The hybrid type of concept. Okay, so private cloud, I'm not going to read all of this, but we all know this is, it's easier to control in terms of compliance, governance. You have your data that's in the data center. It is not sitting outside of your data center. And you can also, to a certain extent, consistently optimize how much you spend, right? So this is within your control. And you have the proper tools and the proper operations. But private cloud is not flexible, right? Everything is situated in the data center facility. It can be quite expensive as well. So those are the negatives. Public cloud, on the other hand, is very easy to consume. Everything self-service, and you don't have to worry about capacity. As long as you're willing to pay for it, you will always have the capacity. It's got a lot of services, and you don't have to worry about patching the infrastructure. That's taken care of by the third party. So, when we look at the plus and minus, obviously public cloud is not able to give you the data locality, right? Because you are hosting it in a cloud somewhere. Okay, and security, maybe question mark. Some people are still concerned about public cloud security. So you have all these concerns. So what is the solution? There's no one solution that solves everything. And that's where the term hybrid cloud came. But hybrid cloud also has its challenges. A lot of customers say hybrid cloud is the best strategy, but
when they really get into it, they have the wrong approach. They see that there are also challenges here. And some of the challenges here, of course, is operational inconsistencies. When my workload is in my data center, I know how to manage them. I can apply policies to them. But when I move to another cloud, what I call a hybrid cloud strategy, suddenly, managing day two is different, right? A different set of policies, different management as well. Another challenge that we get from hybrid cloud is different skill sets, different tools, and some of our customers actually have different teams to manage workloads in different environments. So it becomes very inconsistent. And because of that, even the application SLAs become inconsistent. So this provides a lot of problems when it comes to operations, right? So, decreased agility is supposed to be easy, but it's not. There's higher risk. And of course, in the end, a poorly implemented hybrid cloud strategy will result in higher costs overall, right? So we have to be careful. Now, our answer, VMware's answer to this is, of course, the VMware Cloud Foundation solution. What we always say is that VMware Cloud Foundation is the simplest path to the hybrid cloud, especially if you use a lot of VMware in your data center. It's very easy to adopt the hybrid cloud strategy. So our mission at VMware, as well as with MII's help, is to help our customers have a single platform that will deliver, what we call this hybrid cloud. So when we dig a little bit deeper, right, what is the VMware Cloud Foundation solution? So the VMware Cloud Foundation is basically an integrated VMware solution stack built on standardized and validated architecture. So it's a solution where you can deploy not just server virtualization, but also storage virtualization, network virtualization. You have the cloud management platform to provide intelligent operations as well as automation as well, and wrap around with the infrastructure lifecycle automation. Okay, so later in the demo, our friend Michael will show you how the management console looks like, what we call the SDDC manager for VMware Cloud Foundation. Now, of course, with this single integrated software-defined platform, we are able to quickly stand up a private cloud very easily, right? Whether it's to host virtual machines or container application, it is built on the same platform. So therefore, it supports traditional as well as new workloads. Okay, so it's important to know that while I assume a lot of our customers are using a lot of VMware, the next question, if you want to have a modernized private cloud as a first step, VMware Cloud Foundation is a solution for you, because after this step, moving to a hybrid cloud strategy is a lot easier. So you start the right way. Okay. Now, VMware Cloud Foundation can be consumed as a perpetual license. We license by CPU socket, but it can also be consumed as a service, which you will see in later slides. So VMware Cloud Foundation is not new anymore. It's made up of the products that you may already be familiar, right? vSphere for server virtualization, vSAN for the software-defined storage, NSX for the software-defined networking, and also our vRealize. Now, these are all individual solutions that we also provide. But like I mentioned, VMware Cloud Foundation is the integrated stack to bundle all these together. And if you look at the individual solution itself, we are number one, right? So we are number one hypervisor. A lot of our customers use our hypervisor with vSphere. vSAN, we are also in the hyperconverged rated as number one by Gartner. NSX providing software-defined networking. What that means is that firewall, switching, routing, load balancing, these are all now software components, right? So our customers don't have to buy a dedicated appliance for firewall or a dedicated appliance for load balancer. It's all provided by software right now under the NSX portfolio. And last but not least, of course, is the vRealize cloud management platform solution.
This provides customers the ability to automate their workloads, right? So think of it like how you download Facebook on your mobile phone. You open up your App Store or your Play Store, and you have that catalog. Yeah, so vRealize provides the enterprise catalog for your private cloud consumers to be able to deploy application or infrastructure. So vRealize plays that part. Okay. So when we look at the VMware Cloud Foundation, based on feedback from our customers, as well as third-party analysts, VMware Cloud Foundation actually delivers a very highly automated infrastructure that is developer ready. So our customers today, their IT teams can provide this VMware Cloud Foundation to the developer or application owners and say, you don't have to go to public cloud providers. You can leverage on the infrastructure that's being provided by IT to deliver, whether it's virtual machines or container infrastructure or cloud native application, can leverage on the same platform. Right. So the second point here, of course, is universal platform. It's a single platform using the same tools. You can apply the same policies. Imagine today's IT operations. You're able to apply storage and network policies on VM as well as containers the same way, right? Using the same console. Also, we are looking at almost 30% cost reduction compared to the regular 3-tier infrastructure. Right? So we are able to achieve the best total cost of ownership. So you save some money there overall. And also, it is actually the first step in the customer's data center on-prem. It is the first step towards becoming hybrid in the near future. So you start off with VMware Cloud Foundation on-premise, and it sets a very good foundation for hybrid cloud later on. Okay, so this is the console called the SDDC Manager, which manages the life cycle of all the infrastructure. You don't have to individually manage the components, and there'll be a demo on this, particularly on the day 2. And that's where you see the solution in action. Okay, it's all web-based. Now, when we look at the deployment options, VMware Cloud Foundation is flexible enough to deploy either in a single site. So if you have one data center, you can deploy VMware Cloud Foundation very easily. You can spin up workload domains, right? And have separate clusters managed by SDDC Manager. On the second option is the VMware Cloud Foundation stretch deployment. So stretch deployment is to achieve things like active-active, right? So you have 2 different sites managed by a single VMware Cloud Foundation instance to provide you the active-active, zero data loss, zero downtime type of requirement. Okay. Then the next deployment option, of course, is the VCF remote cluster deployment. So if you have different branches in different parts of the country, you can have smaller sites, but being managed by the same platform or the same console, right, with SDDC Manager. So this is one of the use cases. And last but not least, of course, if you are a company that is that you have offices in other countries as well, right? We have what we call the VCF multi-instance management. So think of it as, the manager of all SDDC managers. So you can have multiple VMware Cloud Foundation instances located in different parts of the world or different parts of the region. Okay, so VMware Cloud Foundation, like what I mentioned, we are very flexible. We give customer a lot of choice and flexibility. You can choose to manage the infrastructure yourself with VMware Cloud Foundation. And this is where you learn to leverage on the same tools, right? With vCenter, with SDDC Manager. On the left side, you manage it. If you look on the right side, this is more managed services. So the software and hardware are all being managed by a partner or SI, right? But somewhere in the middle is what we call VMware Manage. And one of the topic also you will see in later slides is what exactly is a VMware Cloud. Now, if you look at the blue circles at the bottom, you see VMware, you see AWS,
Azure, Google Cloud, IBM Cloud, and so on and so forth, right? These are all cloud providers that have a very strong partnership with VMware. And one of the key partnerships that VMware has made is with a company called AWS, right? And this is in the hybrid cloud area. Now, we have a solution together with AWS called the VMware Cloud on AWS. And this basically is, we have VMware and AWS. VMware is the leading company for private cloud solution, right? We all know this. AWS, on the other hand, they are the #1 leading public cloud provider. Now, it's about bringing the best of both worlds. How do we have the best of VMware and the best of AWS together? And that's where you see the solution. It is called VMware Cloud on AWS, or VMC on AWS. It is not just a loose partnership, but it's a jointly engineered cloud service. It is basically VMware solution stack deployed and running on AWS bare metal. Now, if you look at the left side, this is your data center. It is vSphere based. It's got the vCenter, and it's being managed by you, our customer. On the right side is the native AWS, where you have your S3, your EC2 environment in the native AWS cloud. But somewhere in the middle, you see part of the AWS global infrastructure. We are actually deploying our VMware stack directly on AWS bare metal servers. And this service in the center called VMware Cloud AWS is delivered, is operated, is supported by VMware. So it is a VMware service, but it is utilizing the AWS global infrastructure. Now, immediately you see the benefit here, because when you have VMware Cloud Foundation deployed on-prem, and of course the VMware Cloud on AWS offering is built on VMware Cloud Foundation, it's very easy to move workloads, right? So what is a hybrid cloud? The hybrid cloud is the ability to move workloads from on-prem to off-prem and then back again, right? And if you know VMware, you know of a feature called vMotion. You can literally just vMotion your workloads in and out, okay? And of course, you have the vRise management stretch across as well. Okay. Now, if you have certain services that you want to utilize on the native AWS side, for example, you want to use the Lambda function, right, or other AWS services that's being provided, you can actually utilize the VMware Cloud AWS to consume services in the native AWS world, right? So we provide that operational consistency, right? Because it's VMware on-prem and it's VMware in the VMC environment as well. It's very easy to have that natural extension as well to the native AWS side. Okay, so this provides a lot of elasticity and flexibility as well. Now, I'm sure you noticed in the previous slide, there is something called HCX. So HCX is a cloud service that VMware is providing as well to provide workload mobility. So you're able to move workloads, not just 1 or 2 virtual machines, but literally hundreds or thousands of virtual machines very fast. It's got acceleration, it's got a compression as well. It compresses your workloads and move over with zero downtime. I don't want to cover too much on HCX. It is basically a service that you get from VMware. If you are doing some kind of disaster recovery or you're moving a lot of workloads from your private data center to VMware Cloud AWS. So we provide this service as well. Now, what are some of the use cases? If you look at the use cases for VMware Cloud on AWS, some of our customers use it as a disaster recovery target. They don't want to buy another data center, right? So they have one data center already. They consolidate and optimize the workloads there. And as their disaster recovery, they're actually doing a DR to our VMC cloud. Okay, so that's one of the most popular use cases that we see out there. Another use case is data center extension for workload bursting. Sometimes they need
if it's a customer in the retail business, where throughout the year their utilization is predictable, but they are very busy towards the end of the year because of Christmas, because of the holidays, so they need that extra capacity, right? But they don't want to buy the hardware, extra hardware. So they use this VMware Cloud on AWS as a data center extension, towards the end of the year to provide more web services or more web servers so that they can reach to the public. The third use case, of course, is cloud migration. So some of our customers use it as a way to migrate their workloads from on-prem to VMware Cloud AWS, so that they can consolidate their data center even more. And of course, last but not least, of course, some of our customers is using our hybrid cloud strategy with VMware Cloud Foundation and VMware Cloud on AWS. They are using it for new application build out or new application rollout. So anything that's new, latest app or the latest cloud application, they immediately leverage on this hybrid cloud strategy. Of course, when it comes to the economies of scale, definitely we're looking at a lot of flexibility here and also driving a lot of efficiency in the operations. These are some of the numbers you see here provided by IDC, which is a third-party analyst. A lot of customers are leveraging on all these benefits. Okay, and on the right, of course, is one of our customers who actually realize a lot of flexibility and scalability on our platform. So I want to end here with this slide. VMware still remains to be relevant. If you ask me, VMware is a server virtualization company. We're a cloud company. We're a networking company. We're also a modernized application company, of course, security company. So we always try to get customers challenges and solve them piece by piece. We're number one in a lot of spaces, and we continue to be relevant in customers' latest requirements. So with that, I want to quickly end here. And if you have questions, you can save that for after the demo. Please stay tuned for Michael's demo. And I think you will have a lot of questions after that. Okay, back to you, Rio. Okay, thank you, Sean, for the interesting topic you just shared to us. Oke, melanjutkan dari yang tadi, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan agenda. Jadi mungkin akan lanjutkan dengan sesi demo beberapa komponen yang sudah di-share oleh Sean sebelumnya. Jadi akan ada dua besaran demo, baik yang dari sisi VCF, vCloud Foundation sendiri, ataupun yang dari sisi Public Cloud sendiri atau VMC. Dan situ akan dijelaskan juga dari sisi review komponen solusinya ini sendiri, maupun beberapa akan kita tunjukkan lah ya bentuk deployment-nya seperti apa dari sisi SDC Manager. Oke, over to you, Pak Michael, silakan. Oke, terima kasih Rio ya untuk quick introduction-nya. Mungkin saya akan share dari layar saya dulu. Rio, apakah udah bisa kelihatan layarnya? Ya, terlihat Pak Michael. Oke, makasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kita akan lanjut untuk demo session pada pagi hari ini. Saya Michael, saya Solution Architect dari MII. Jadi pada demo session ini sesuai dengan temanya, saya akan membagi dua topik ya. Jadi topik pertama itu kita akan demo tentang VMware Cloud Foundation. Dan yang topik kedua itu ada VMware Cloud on AWS. Nah, untuk yang VCF, VMware Cloud Foundation ini kita akan membagi menjadi 4 demo. Yang pertama itu adalah review dari komponen VCF sendiri. Jadi nanti akan saya memperlihatkan SDDC console ya. Jadi kita akan memperlihatkan bagaimana kita dapat melihat informasi dari komponen-komponen yang ada di VCF gitu. Nah, yang untuk demo kedua sampai yang demo keempat
itu kita akan fokus ke day to operation. Jadi di mana kita bisa melakukan life cycle dari komponen-komponen VCF. Nah, di sini ada 3 komponen yang kita akan melakukan coba upgrade. Jadi kita akan demokan untuk upgrade komponen-komponen ini di demo ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang VMware Cloud on AWS, yang pertama ini saya akan memperlihatkan bagaimana pertama kali kita akan mendeploy SDDC ya. Jadi kita akan mendeploy SDDC di AWS menggunakan VMware Cloud. Lalu juga bagaimana kita mempraktekkan hybrid cloud di VMware Cloud and on AWS ini. Kita akan mempraktekkan bagaimana dalam satu konsol ini kita bisa melihat dua environment, yang satu di on-premise dan yang satu lagi itu ada di public cloud. Oke, selanjutnya kita akan mulai demo. Saya akan change dulu. Oke, ini adalah mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang dari layar ini kita bisa melihat ada konsol ya. Nah ini kalau di sebelah kiri atas ini ada namanya Cloud Foundation. Nah ini adalah konsol yang digunakan untuk Cloud Foundation ya. Di mana Cloud Foundation ini terdiri dari banyak komponen, yaitu dari ada compute yang vSphere yang diwakili oleh vSphere, lalu juga ada networking, ada yang diwakili dengan NSX, lalu juga ada vSAN yang defined storage-nya software defined storage-nya dari VMware, lalu juga nanti ada compute solusi cloud management platformnya untuk vRealize. Nah, untuk dari solusi Cloud Foundation ini namanya itu nanti kita bisa memanage melalui SDDC Manager ya Pak. Bapak Ibu, jadi nama dari konsol Cloud Foundation ini namanya SDDC Manager. Nah, di sini ketika kita membuka SDDC Manager, kita bisa melihat adanya beberapa option. Kita bisa memanage untuk life cycle dari day 1 atau day 2-nya. Lalu juga di sini juga kita bisa memanage license, user yang bisa connect akses ke cloud, dan juga kita bisa melihat juga ada vRealize Suite. Nah, ini vRealize Suite ini adalah bagian dari cloud management platformnya dari VMware. Nah, tidak ketinggalan juga di sini juga kita bisa memanage security-nya. Nah, seperti yang kita buka di layar ini adalah tampilan dari workload domain ya. Workload domain ini adalah sebetulnya adalah bentuk logical ya, logical dari komponen dari vCloud Foundation, yaitu terdiri dari ada beberapa komponen seperti compute, network, dan storage yang menjadi satu dan bekerja sama. Nah, di dalam workload domain ini bisa terdiri dari 2 tipe. Jadi workload domain ini tipenya bisa manajemen. Nah, manajemen ini itu nantinya akan digunakan resource-nya untuk menampung dan menjalankan resource management. Ya, contohnya seperti kalau bisa daily Bapak Ibu telah menggunakan vSphere, jadi kita nanti kita juga mengenal manajemen vSphere itu ada vCenter ya. Nah, vCenter ini dan juga NSXT Manager itu akan dideploy di manajemen domain ini, seperti itu. Lalu juga di sini ada tipe dari workload domain virtual infrastructure. VI ini tuh nanti akan digunakan untuk menampung workload domain seperti VM ataupun yang sekarang itu vSphere sudah support dengan adanya container base ya. Jadi container juga akan bisa masuk ke dalam workload domain ini. Nah, di atas ini juga kita terlihat ada basic information. Jadi ini adalah basic information-nya untuk pemakaian resource dari compute dan storage ya utamanya. Jadi ada CPU, ada memory, dan juga ada vSAN storage. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa masuk ke dalam masing-masing domain. Dalam demo ini saya akan memperlihatkan kita masuk ke domain virtual infrastructure. Namanya ini adalah WID 01 ya, WLD 01. Nah, WLD 01 ini adalah
basically workload domain digunakan untuk VM atau container base ya. Jadi resource-resource ini yang akan tersedia untuk container base atau VM. Nah, dari layar ini terlihat di summary ini ada informasi mengenai NSXT dan juga ada storage. Dari NSXT ini kita bisa melihat di sini kita ada informasi mengenai IP address dan juga ada DNS name dari NSX tersebut. Lalu juga di sebelah kanannya terlihat dari storage-nya kita menggunakan vSAN. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai NFS atau VMFS on fiber channel, itu juga bisa kelihatan dari sini nanti informasinya seperti itu. Nah, tidak ketinggalan di atas juga masih terdapat basic information untuk pemakaian resource dari compute dan storage-nya gitu. Jadi terlihat pemakaiannya sudah berapa banyak dan free-nya berapa banyak dari resource CPU, memory, dan storage. Lalu kita bisa melihat dari services yang dari komponen yang sudah aktif di workload domain WLD01 ya. Nah, di sini ada dua komponen yang manajemen yang sudah aktif, yaitu ada vCenter Server dan juga NSXT cluster, NSXT dalam hal ini jadinya. Nah, di sini di bawah ini terdapat link yang langsung bisa mengakses konsol dari vCenter Server ya. Jadi link ini tuh gunanya nanti bisa langsung membuka konsol dari vCenter Server dan juga ini juga link yang bisa membuka langsung akses ke konsol dari NSXT. Lanjutnya kita bisa melihat resource dari host. Nah, dari informasi yang kita bisa lihat ini adalah host yang sudah di-assign ke workload domain WLD01. Jadi resource ini yang bisa dipakai ya. Jadinya ESX ini yang bisa dipakai untuk workload domain WLD01. Terlihat di sini ada IP address, ada network pool juga. Nah, ini pool ini juga adalah yang sudah di-assign, sudah dikonfigur IP-nya segmen berapa yang akan dipakai. Lalu juga di sini terlihat cluster ya. Jadi ini adalah cluster dari sisi yang biasa Bapak Ibu mungkin sudah melihat di sisi vCenter Server. Nah, ini adalah clusternya ya. Jadi ini nama clusternya terlihat. Lalu juga pemakaian dari CPU dan memori dan storage masing-masing dari ESX host seperti itu. Dari host tersebut juga kita bisa melihat informasi summary dari cluster ya, dari sisi clustering. Nah, di sini juga terlihat ada satu cluster WLD01 kelas 01 ini terdiri dari 4 host. Nah, 4 host ini juga terlihat summary dari pemakaian resource CPU, memori, dan vSAN storage-nya. Jadi lengkap sekali untuk monitoring dari resource pemakaian. Jadi tidak perlu kita melihat atau membuka masing-masing cluster atau yang biasa kita lihat di vCenter. Jadi hanya menggunakan konsol dari VCF kita bisa melihat pemakaian resource ini. Nah, untuk selanjutnya juga saya akan sedikit memperlihatkan bagaimana kalau kita lihat dari sisi view dari vCenter Server ya. Jadi kalau vCenter Server ini kita kalau bisa melihat dari sisi vCenter Server, kita akan sebentar. Oh iya, saya tertinggal bahwa kalau kita melihat, kita juga bisa melihat ya hubungan antara host, workload domain, dan cluster. Jadi di dalam konsol Cloud Foundation ini, kita bisa melihat hubungan antara host, cluster, dan workload domain. Caranya bagaimana? Jadi kita harus mengklik host yang ada di sebelah kiri ini. Nah, di sini terlihat ada beberapa host yang terassign ya, jadi terassign sudah diassign ke cluster dan juga diassign ke workload domain. Nah, informasinya sudah sangat bisa jelas ya, kita bisa lihat di tampilan layar ini bahwa ESX1 sampai ESX4 ini sudah diassign ke workload domain management. Ya, ini akan dipakai untuk manajemen.
lalu juga dia bagian dari manajemen cluster. Nah, terlihat juga di bawah ini juga ada ESX host dari cluster yang lain. Nah, ini yang tadi kita lihat ada dari cluster WLD 01, cluster 01, dan juga sudah diassign ke WLD 01 workload domain. Jadi, ini adalah tampilan keseluruhan host dan hubungannya dengan workload domain ya. Dan di bawah juga, nah di sini sangat menarik sekali juga kita bisa melihat unassigned host ya. Jadi beberapa ESX host yang di bawah ini ada ESX 9, NSX 10 ini belum diassign ke mana-mana, jadi belum digunakan untuk workload domain ya. Nah, di sini juga terlihat di next page selanjutnya juga masih belum diassign kemana-mana. Nah, dari sini kan kita masih agak terlalu general ya. Jadi untuk kita bisa melimitasi view dari host ini. Kita bisa memfilter dengan mengklik unassign host. Nanti juga dia akan langsung memperlihatkan memfilter host mana saja yang belum di-assign. Jadi mempermudah kita untuk melihat resource dari host kita yang masih kosong. Jadi kita bisa gunakan, sebenarnya kita bisa pilih dari host tersebut. Misalkan di sini ada 4 host, kita bisa pilih dari 4 host ini. 4 host ini akan kita assign ke workload domain atau ke cluster yang mana. Seperti itu. Nah, balik lagi, saya akan memperlihatkan dari sisi vCenter Server. Jadi bagaimana hubungannya dari vCenter Server? Kita lihat dari, nah ini konsol vCenter Server yang Bapak Ibu lihat. Mungkin sudah familiar ya, kalau misalkan sudah pakai vSphere. Nah, di sini kalau dari vCenter Server ini kita bisa melihat satu manajemen cluster. Jadi manajemen cluster itu yang digunakan untuk menampung segala macam manajemen kebutuhan dari manajemen VMware ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada manajemen resource pool. Nah, di dalam manajemen resource pool ini terlihat ada NSX untuk manajemen dan juga ada NSX untuk WLD 01 ya. Jadi di sini ketika kita membuat suatu workload management, workload domain, sorry. Jadi kita kali membuat satu workload domain, itu kita akan mendeploy NSX dan vCenter itu secara dedicated. Jadi resource dari instance dari NSX dan vCenter ini akan secara otomatis dideploy di manajemen resource pool seperti itu. Jadi ini dilakukan secara otomatis melalui SDDC Manager. Jadi pembagian ini tidak kita lakukan secara manual dan secara otomatis dilakukan oleh SDDC Manager. Jadi ini termasuk dari aktivitas day one yang bisa kita lakukan melalui SDDC Manager. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke SDDC Manager. Nah, untuk SDDC Manager ini kita juga bisa melihat dari sisi vCenter yang kita sudah buat ya untuk virtual infrastructure. Caranya bagaimana kita masuk ke workload domain. Kita masuk workload domain WLD 01. Nah, ini ya workload domain 01 ini yang kita buat melalui SDDC Manager. Nah, di sini kita melihat yang seperti tadi sudah saya katakan ada link ya. Jadi ada link yang bisa terintegrasi dari SDDC Manager untuk membuka vCenter Server ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa langsung mengklik link dari yang vCenter Servernya. Nah, ini langsung membuka konsol vCenter Server dari workload domain WLD 01 ya. Lagi seperti biasa kita masukkan kredensial administrator. Lalu kita login untuk vCenter Servernya. Nah, dari sini langsung masuk ke vCenter WLD 01. Mungkin Bapak Ibu bisa praktikkan ada perbedaan antara manajemen vCenter dan
WLD 01 ya. Jadi WLD 01 ini sebenarnya vCenter yang dideploy melalui SDDC Manager. Jadi vCenter ini adalah vCenter yang dedicated nantinya digunakan untuk memanage resource-resource yang ada di workload domain WLD 01. Nah, seperti ini kita juga bisa melihat perbedaannya. Kita bisa expand dari sisi virtual data center-nya manajemen. Dan ini ada isi yang sama seperti tadi yang ada di vCenter Management. Jadi ada compute resource pool, management resource pool, ada network resource pool, ada user resource pool. Lalu juga dari sisi vCenter Server WLD 01 kita bisa expand, kita bisa melihat bahwa di sini ada WLD 01 cluster. Nah, ini juga WLD 01 cluster ini yang kita lihat dari SDDC Manager sudah di-assign ada 4 host yang tadi kita bisa lihat, ada ESX 5 sampai ESX 8. Jadi cycle dari deployment ataupun day to operation itu kita bisa memanage secara langsung dari SDDC Manager ya, dan itu dilakukan secara otomatis, dan penempatannya pun kita tidak usah pusing lagi untuk deployment, dan itu akan secara langsung mereka menempatkan ke resource pool. Dan apabila kita membuat suatu workload domain, itu juga otomatis langsung dideploy vCenter khusus dan NSXT khusus untuk memanage workload domain. Jadi hal itu diotomatisasi dengan melalui satu konsol saja, jadi nggak usah ribet-ribet. Kita bingung mau pakai konsol mana, mau ditaruh resource di mana, dan ini semua sudah kita lakukan melalui SDDC Manager. Jadi ini untuk quick review untuk SDDC Manager di demo pertama ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan untuk life cycle ya. Jadi akan mendemokan dari sisi day to operation ya, life cycle dari SDDC Manager, bagaimana kita dapat mengupgrade komponen-komponen SDDC Manager secara cepat dan secara mudah ya. Jadi melalui satu konsol saja kita bisa mengupgrade komponen SDDC Manager. Seperti kita ketahui kan komponen SDDC Manager itu banyak sekali ya. Jadi ada compute, ada NSXT, ada vRealize, ada ESX. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman untuk mengupgrade, nah hal ini mungkin sangat butuh waktu lama ya. Jadi kita mesti mencek dulu bagaimana tahapannya, compatibility-nya, bagaimana kita harus mendownload aplikasi atau software bundling yang akan digunakan untuk mengupgrade atau patching. Dan ini butuh waktu lama yang kita harus melakukan secara manual. Nah, dengan adanya SDDC Manager ini, kita bisa melakukan data operation ini akan lebih mudah ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut aja untuk demo untuk bagaimana kita melakukan upgrade ya komponen. Jadi untuk demo yang pertama ini, kita akan melakukan upgrade dari sisi NSXT-nya ya. Jadi dari NSXT ini, kita akan melakukan upgrade pertama kali. Jadi kita melakukan dari workload domain. Dalam hal demo ini kita akan mengupgrade di komponen yang ada di manajemen domain ya. Jadinya komponen-komponen vCenter, NSXT, ESX itu ada di manajemen domain. Lalu kita bisa pilih update atau patch. Nah, dari update atau patch ini kita bisa melihat ya, jadi ini adalah sebenarnya basic aktivitas ya ketika kita melakukan update atau patch, biasanya kita melakukan pre-checking. Nah, kalau bisa secara manual itu kita melakukannya cek secara manual ya, dari melalui web, atau juga kita melihat dulu apa release note-nya, apa kekurangannya, compatibility-nya, atau misalkan dari interoperability-nya dengan produk lain. Nah, kalau misalkan di SDDC Manager ini, pre-check ini dapat dilakukan secara otomatis dan juga bisa
mengecek compatibility dan interoperability secara otomatis juga ya. Jadi tidak perlu repot-repot secara manual untuk melakukan pengecekan. Jadi bisa dilakukan hanya untuk dengan mengklik pre-check yang ada di sini seperti itu. Nah, di sini juga terlihat secara otomatis kita bisa tahu ketika kita ada update atau patching, komponen mana aja yang harus kita patching. Nah, ini secara otomatis bisa kelihatan dari sini. Tentunya ini membutuhkan koneksi internet ya. Jadi mungkin Cloud Foundation ini juga butuh koneksi internet. Dan tapi kalau misalkan tidak punya koneksi internet pun, SDDC Manager ini juga kita bisa download secara offline, bundling update atau patchingnya, itu kita bisa download secara offline, lalu kita upload di SDDC Manager ini untuk melakukan upgrade atau patching. Nah, setelah kita mendapatkan bundling untuk update patching, di sini akan timbul versinya yang misalkan ini kita akan melakukan upgrade atau patching ke versi 4.2 ya Cloud Foundation-nya. Kita pilih dari Cloud Foundation ini. Nah, dari sini langsung timbul kelihatan ya informasi mengenai bundling yang sudah kita download melalui internet ataupun secara offline kita upload ke SDDC Manager ya. Nah, untuk tahap pertama kita lakukan upgrade untuk NSXT komponen NSXT maksudnya ya. Jadi kita akan melakukan upgrade ke versi 3.1. Nah, untuk di demo ini kita sudah melakukan pre-check. Nah, kalau misalkan belum melakukan pre-check, ya harus dilakukan pre-check dulu. Kita harus memvalidasi apakah environment ini sudah bisa dilakukan upgrade atau belum. Nah, setelah pre-check selesai dan sudah tervalidasi, maka kita bisa lakukan update secara langsung dengan menekan tombol update now ini ya jadinya. Nah, kalau ini adalah hasil atau wizard ya yang timbul ketika kita melakukan update ya. Jadi di sini terlihat ada NSXT Edge Cluster. Jadi kita bisa memilih by default ini kita bisa memilih semua NSXT Edge. Jadi semua NSXT Edge Cluster. Ataupun kita juga bisa memilih salah satu NSXT Edge Cluster ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mempunyai NSXT, jadi di sini kita bisa kalau di environment komponen NSXT itu ada banyak edge cluster. Nah, ini kita bisa pilih edge cluster mana yang kita mau upgrade seperti itu. Dan ini bisa kita ada option untuk memilihnya seperti itu. Lalu juga ini terkait dengan NSXT agent yang ada di masing-masing host di dalam satu cluster ya. Jadi kalau kita menggunakan NSXT itu biasanya ada agent yang di-deploy di ESX host dan ini akan diupdate versinya juga ya. Jadi diupdate agent dari masing-masing host yang terkait dengan NSXT ini akan diupdate juga gitu jadinya. Nah, ini juga ada option kita akan upgrade untuk semua host cluster, jadi semua host yang ada di dalam cluster, ataupun kita bisa pilih juga cluster mana yang akan kita upgrade seperti itu. Nah, untuk demo ini kita akan memilih manajemen cluster ya. Jadi ya kita hanya mengupgrade agent NSXT yang ada di manajemen cluster seperti itu. Lalu kita bisa klik next. Nah, kita juga bisa mengaktifasi bagaimana upgrade ini akan dilakukan ya. Mungkin ada bisa lakukan secara sekuensial. Nah, ini sekuensial berarti kan kita satu step demi step gitu ya. Jadi kita bisa lakukan itu untuk menjamin misalkan nggak bisa secara paralel langsung di-upgrade. Mungkin juga ada keterbatasan resource. Jadi kita lakukannya secara sekuensial seperti itu. Nah, ini kita bisa enable
di option ini gitu. Nah, untuk demo ini tidak dilakukan secara sekuensial, jadi dilakukannya secara paralel. Lalu kita bisa mereview semua konfigurasi untuk upgrade patchingnya, lalu kita finish. Nah, ketika kita finish, yang tadinya available update langsung berubah statusnya menjadi in progress. Nah, untuk legalnya kita bisa melihat statusnya dengan melihat view status ya. Jadi view status ini kita bisa melihat progress dari upgrade atau update patching seperti itu. Nah, di sini terlihat langsung jalan secara otomatis untuk mengupgrade NSXT Edge maupun juga NSXT dari agent dari hostnya ya, jadi langsung otomatis kelihatan prosesnya sejauh mana dan juga terlihat di sini apakah statusnya sudah berhasil diupdate ataupun nanti error di mana itu kita bisa melihat statusnya secara jelas di prosesnya di SDDC Manager ini. Ini sangat mudah sekali ya, jadi kita tidak perlu menggunakan banyak konsol, masuk kemana, kita hanya menggunakan SDDC Manager, kita bisa melihat informasi secara jelas. Nah, ini juga terlihat waktunya berapa lama untuk upgrade NSXT, seperti itu. Nah, ini kita juga kita lihat lagi. Nah, untuk tahapan dari NSXT ini terdiri dari 2 tahap ya. Jadi tahapan pertama itu yang tadi kita lakukan itu adalah tahapan untuk mengupgrade NSXT Edge. Lalu NSXT Agent yang ada di setiap host ESX itu yang tahapan pertama. Nah, tahapan kedua itu kita akan mengupgrade NSXT Manager-nya. Jadi ini tahapan NSXT Manager kita harus upgrade lagi gitu. Jadi tahapannya itu terbagi menjadi 2. Nah, caranya kita tinggal mengklik update lagi. Nah, dari update ini juga seperti sama seperti tadi, langsung berubah statusnya menjadi in progress. Nah, untuk lihat detail statusnya kita bisa melihat dengan view status. Nah, ini juga terlihat sedang melakukan upgrade dari NSXT Manager ya. Nah, di sini juga terlihat detail dari apa yang dilakukan pada saat proses upgrade atau update NSXT Manager ya. Nah, ini statusnya sudah update dan juga dilakukan memakan waktu selama 1 jam untuk mengupdate NSXT Manager. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai kita bisa exit lagi statusnya. Lalu kita lihat lagi status dari available update-nya. Nah, di sini terlihat available update-nya masih tersedia nih, loh. Kan kita udah selesai ya update NSXT Manager seperti itu. Tapi kita bisa melihat lagi informasinya itu sudah berubah. Tadinya itu adalah NSXT Manager, lalu berubah nih sekarang informasinya berubah menjadi vCenter Server 7.0 update 1C. Nah, berarti dia dari SDDC Manager ini akan secara otomatis ya mengarahkan kita tahapannya bagaimana kita melakukan update komponen-komponen SDDC. Jadi kita tidak usah pusing tahapannya dari mana ke mana, tapi SDDC Manager ini sudah menentukan secara otomatis bahwa yang pertama itu langsung diarahkan untuk mengupdate NSXT Manager, komponen NSXT maksud saya. Lalu untuk yang tahapan kedua langsung diarahkan untuk mengupgrade vCenter Server. Jadi sudah diarahkan secara otomatis dari SDDC Manager seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengupgrade dari sisi vCenter Server. Nah, vCenter Server sendiri sama seperti tadi, kita dari tab update atau patches. Nah, sini juga harus dilakukan pre-check dulu ya. Jadi pre-check ini gunanya untuk memvalidasi apakah
update yang akan kita lakukan itu atau patches ini sesuai dengan compatibility atau interoperability komponen ya. Jadi harus kita lakukan sebelum update patches seperti itu. Nah, di demo ini pre-check sudah dilakukan, jadi kita bisa langsung mengupdate dari sisi vCenter servernya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita bisa pilih dari bundling vCenter servernya. Nah, ini terlihat juga kita akan mengupgrade ke vCenter 7.0 update 1C. Lalu kita klik update now. Nah, dari sini terlihat progresnya ya. Jadi kita sedang progres untuk mengupdate vCenter server. Nah, kalau melihat detail seperti biasa kita bisa melihat view statusnya. Nah, di sini terlihat kita sedang in progress untuk update dari vCenter ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa expand lebih detail informasi untuk upgrade-nya ya, seperti itu. Nah, ini banyak step-nya dan ini sudah dilakukan secara otomatis step-nya ini oleh SDDC Manager. Jadi kita tidak perlu ada pelakuan secara manual lagi untuk update atau proses upgrade-nya. Nah, ini udah ada terlihat di sini ada proses free update, ada create snapshot, jadi dia create snapshot secara otomatis, lalu juga ada Mon ISO update-nya ke vCenter instance, lalu juga ada unstage, destage, ada lakukan pre-checking lagi untuk bundlingnya, apakah bundlingnya ini sudah baik, dalam kondisi baik, dan juga lalu dia lakukan install, dia restart sendiri vCenter instance-nya, lalu juga ada post validation setelah dia reboot, dia booting lagi instance-nya, dia post validation, apakah services dari vCenter ini akan hidup secara otomatis ya. Lalu juga otomatis unmount ISO dari prosesnya, dan juga ada post install untuk vSAN HCL update. Jadi dia juga mengupgrade dari sisi vSAN-nya ya. Jadi otomatis dia mengupgrade secara otomatis dari SDDC Manager ini. Seperti itu. Nah, setelah selesai dari vCenter server, kita bisa cek lagi untuk available update. Nah, ternyata vCenter servernya sudah selesai dan sekarang informasinya kalau Bapak Ibu perhatikan ini sudah berubah ya. Jadi sekarang beralih ke ESXi 7.0 update 1D. Nah, jadi secara otomatis sekali lagi diarahkan. Jadi step by step-nya itu secara otomatis sudah diarahkan oleh SDDC Manager. Jadi ini sebenarnya sangat memudahkan kita untuk operational ya, day to day. Kalau kita mau lakukan update atau patching, kita nggak usah terlalu pusingin untuk compatibility, untuk segala macam tahapannya seperti apa. Nah, ini langsung diarahkan melalui SDDC Manager. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan upgrade dari sisi ESXi servernya ya. Nah, dari sisi ESXi server, tetap hal pertama yang harus dilakukan ketika kita melakukan update atau patching, kita lakukan pre-check ya. Jadi pre-check ini adalah hal yang paling utama. Kita lakukan pre-check. Nah, di sini adalah tampilan pre-check-nya ya. Ketika kita akan melakukan upgrade dari SDDC, komponen dari SDDC Manager. Nah, dia akan melakukan pre-checking dari semuanya ya. Jadi dari sisi vCenter, SDDC Manager, dari vSAN-nya, dari NSX-nya, semua dilakukan pre-check, compatibility, di interoperability, semua dilakukan pre-check. Kemudian juga dia melakukan pre-check juga untuk di masing-masing ESXi ya. Jadi memastikan, memvalidasi bahwa semuanya sudah ready untuk ready dan compatible untuk dilakukan upgrade atau patching. Seperti itu. Nah, setelah upgrade pre-check ini selesai, kita bisa lanjutkan ke update. Nah, tentunya harus dipastikan dulu semua sudah pas ya, sudah lewat hasil pre-checknya. Lalu kita update dari ESX-nya, kita update now. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa mengenable
bahwa seperti tadi kita bisa memilih workload domain apa yang kita mau upgrade ESX-nya atau mau semua. Nah, ini untuk default-nya, ini semua cluster di workload domain akan di-upgrade, tapi kita bisa mengenable hanya cluster tertentu saja yang kita mau update, seperti itu. Nah, untuk option yang kedua juga di tahapan kedua kita bisa memilih apakah ini prosesnya akan berjalan secara sekuensial ataupun juga bisa berjalan secara paralel seperti itu. Kita bisa enable. Nah, ini juga quick boot ya, feature dari yang baru untuk vSphere. Jadi untuk mempercepat booting ketika melakukan upgrade atau patching itu bisa kita enable melalui option yang di SDDC Manager ini, seperti itu. Kita klik next, kita review apakah semua sudah berjalan dengan baik, lalu juga kita sudah configure dengan baik juga sesuai dengan pilihan kita, klik finish. Nah, ini seperti biasa kita bisa melihat status dari upgrade gitu, jadi atau patching. Di sini kita bisa melihat prosesnya secara berjalan ya, sudah berjalan di ESX host. Nah, untuk kita juga bisa melihat dari point of view yang berbeda dari proses upgrade ini. Jadi kalau ESX ini juga kita bisa lihat dari sisi point of view dari vCenter server ya. Jadi point of view vCenter server ini biasanya terlihat lebih detail task apa yang sedang berjalan. Nah, di sini juga terlihat ada dia mengosongkan ESX-nya, lalu juga dia melakukan enter maintenance mode. Nah, dia update, terus dia exit maintenance mode. Lalu yang terakhir juga terlihat di sini dia melakukan update kepada vSAN configuration. Nah, terlihat di sini semua dilakukan secara otomatis melalui lagi-lagi melalui SDDC Manager ya. Jadi single console bisa melakukan semua day one atau day two operation dengan baik ya. Jadi kita tidak perlu pindah-pindah konsol untuk melakukan upgrade atau patching komponen-komponen dari SDDC kita, seperti itu. Kita juga dari sisi SDDC ya, kita bisa melihat point of view yang lebih luas ya. Jadi summary-nya untuk masing-masing ESX host ini sedang berjalan ya, jadi upgrade-nya. Jadi seperti itu. Nah, juga setelah selesai dia akan muncul berapa lama proses upgrade ini akan berlangsung, seperti itu. Jadi untuk proses life cycle atau day to operation dari komponen-komponen SDDC ini terlihat sangat mudah sekali ya di Cloud Foundation. Jadi kita hanya menggunakan satu single console. Itu semuanya sudah bisa dilakukan dengan hanya mengklik-klik tombol aja. Jadi semuanya sudah ada di workflow-nya, sudah ditentukan tahapannya dilakukan dari NSXT, dari vCenter, lalu ke ESX, itu sudah bisa dilakukan secara otomatis. Jadi sudah ditentukan secara otomatis melalui SDDC Manager. Lalu juga bundlingnya juga sudah bisa kita upload secara offline ataupun kita dapatkan melalui internet. Lalu bundling itu juga semua sudah mencakup semua komponen ya. Jadi ada NSXT tadi, ada vCenter, ada ESX, semua sudah digabung menjadi satu bundle. Jadi ini sangat memudahkan kita ketika kita melakukan day one atau day two operation ya, seperti itu. Nah, mungkin demo dari VCF ya sudah selesai mungkin. Untuk selanjutnya saya akan melakukan demo untuk topik yang kedua, yaitu adalah VMware Cloud on VMC ya. VMC di AWS, maksud seperti itu. Jadi VMC atau VMware Cloud on AWS ini basically kita hanya melakukan dari web ya. Oh, sebentar saya pindah dulu.
Nah, ini web base, jadi VMware Cloud on AWS ini adalah solusi full stack ya dari VMware Cloud. Jadi VCF sendiri itu kita bisa deploy di on-premise, dan yang ini solusi full stack-nya ini adanya di public cloud. Di dalam hal ini khususnya di AWS. Jadi full stack ini solusinya mungkin sama seperti tadi, ada compute-nya, ada NSX-nya, ada vSAN-nya, ada juga cloud management platformnya, itu semua di-deploy di AWS seperti itu. Jadi menggunakan resource dari AWS. Jadi ini basically kita tidak perlu pusingin untuk infrastruktur yang ada di on-premise, tapi ini semua di-manage di public cloud seperti itu. Nah, untuk dapat requirement untuk melakukan aktivasi di AWS ini, kita membentukkan basically ada 3 ya kebutuhan utamanya. Pertama, yang kita melakukan aktivasi account dulu ya, aktivasi account di VMware Cloud Services ini. Jadi kita harus meregister account kita dulu. Setelah register itu kita menentukan dulu bagaimana tata cara organisasi kitanya, user-user mana aja yang akan boleh akses ke VMware Cloud ini. Kita configure dulu, kita tentukan dulu, lalu juga bagaimana tata cara pembayaran dari cloud public ini ya nantinya, gitu, seperti itu. Lalu juga yang kedua itu kita juga harus punya AWS account ya, jadi kita harus mempunyai AWS account. Kita register dulu, mungkin juga Bapak Ibu sini sebagian sudah mempunyai AWS account, itu bisa digunakan, nanti tinggal diintegrasikan dengan VMware Cloud Services ini, jadinya bisa menggunakan AWS yang sudah ada ataupun kita bisa meregister yang baru seperti itu. Yang ketiga juga kita harus mengkonfigur dari sisi network-nya. Dari sisi network-nya juga yang di AWS itu kita bisa harus mengkonfigur, yang mungkin Bapak Ibu yang kalau sudah pernah menggunakan AWS itu kita harus mengkonfigur VPC, sorry. Jadi ada VPC network yang harus kita konfigur dulu, di mana VPC ini juga digunakan untuk komunikasi antara VMware Cloud Services ini dengan AWS seperti itu. Nah, dalam demo ini sudah dilakukan register account dari VMware maupun udah diregister dari AWS ya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan untuk mengaktifasi SDDC kita di AWS yaitu kita login dulu ya, login melalui email yang sudah kita daftarkan di VMC, VMware Cloud Services. Lalu kita di sini terlihat kita bisa nge-create SDDC ya. Jadi ini pertama kali, first time tampilan ketika kita mau membuat suatu SDDC di AWS, VMware Cloud on AWS ya. Jadi kita lihat SDDC. Nah, di sini kita bisa memilih region mana kita akan create SDDC kita ya. Jadi kita bisa pilih region AWS mana yang kita mau deploy, seperti itu. Lalu juga ada deployment-nya, ini kita bisa pilih single host ataupun juga kita bisa memilih multi host ya. Jadi kalau single host ini cuma satu host aja yang nanti kita deploy di AWS. Lalu kalau multi host kita bisa pilih nanti berapa host yang kita mau deploy sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kita bisa pilih seperti itu. Lalu juga dari pilihan ini juga kita harus memasukkan nama SDDC kita. Jadi nama dari SDDC kita apa yang akan kita lihat di AWS seperti itu. Nah, di sini juga terlihat ada kapasitinya
hostnya ada 2 soket, 36 core, 512 RAM. Nah, ini ada total capacity, dalam hal ini di demo ini sama ya, jadi ada antara host capacity sama total capacity karena jumlahnya cuma 1. Kalau multi host nanti total capacity-nya akan terlihat di sini gitu. Nah, setelah properties ini kita sudah pilih, kita bisa klik next. Lalu di sini, di sini kita harus melakukan connection ke AWS account kita ya. Jadi AWS account kita ini kita harus buat dulu atau ya kita sudah punya maksudnya kita sudah ada AWS account kita dan kita tinggal konekin aja seperti itu. Jadi kita bisa langsung konekin ke AWS-nya account yang sudah ada seperti itu. Nah, dari AWS ini sebenarnya kita punya sudah disediakan ya. Jadi VMware Cloud Service ini sudah menyediakan template. Jadi template ini sudah disediakan dalam bentuk CloudFormation. Jadi kita hanya menjalankan saja template yang sudah disediakan. Jadi template ini akan dijalankan melalui AWS Console ya. Jadi AWS Console ini kita klik dengan tombol yang sudah disediakan. Lalu kita masukkan AWS account kita yang sudah kita buat atau kita sudah punya gitu. Kita masuk ke dalam AWS Console. Ya, otomatis di sini terlihat sudah ada template koneksinya ya. Jadi sudah dibuatkan dari VMC, dari VMware Cloud Services-nya, sudah dibuatkan template-nya ke AWS. Tinggal kita acknowledge aja ya. Jadi kita acknowledge dari template ini untuk melakukan, oh ya di situ juga pastikan regionnya ya, regionnya sudah sesuai. Nah ini kita create. Nah di sini terlihat langsung dia meng-establish connection ya. Jadi setelah kita masukkan template tadi, kita acknowledge, lalu dia langsung meng-establish connection antara AWS dengan VMware Cloud-nya ya. Jadi VMware Cloud Services-nya langsung mengintegrasi dengan AWS seperti itu. Nah, ini terlihat sudah berhasil ya. Jadi sudah berhasil melakukan koneksi. Lalu langkah selanjutnya itu kita harus memilih VPC seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa ada requirement kita melakukan konfigurasi VPC. Jadi VPC ini digunakan untuk akses ya. Jadi bagaimana nantinya digunakan untuk berkomunikasi antara si AWS dengan VMware Cloud Services-nya ya. Jadi VPC ini kita harus pilih network mana yang harus digunakan untuk komunikasi antara VMware Cloud dengan AWS seperti itu. Nah, kita lihat bisa di sini ada VPC-nya sudah dipilih, subnetnya juga sudah dipilih. Lalu kita klik next. Nah, di sini juga terlihat kita harus memasukkan subnet ya. Jadi subnet ini akan digunakan untuk manajemen purpose ya. Jadi seperti vCenter Server, NSX Manager, ESX House itu kan masing-masing punya manajemen network ya. Jadi manajemen network ini yang nantinya akan dimasukkan ke subnet yang kita assign di awal ini. Jadi subnet ini akan digunakan untuk berkomunikasi internal ya, private antara manajemen komponen antara vCenter Server, NSX Manager, dan ESX Host-nya. Jadi dia akan dideploy di manajemen subnet ini. Kita gitu masukkan CIDR-nya, kita bisa masukkan di sini.
lalu kita klik deploy. Lalu dia langsung deploy di AWS. Nah, ini adalah tampilan setelah selesai deploy dari SDDC Manager ya. Jadi SDDC Manager itu seperti kita lihat, jadi SDDC Manager setelah kita lihat itu sebentar. Mohon maaf, ini kendala layernya. Jadi sebentar saya back lagi. Ya, jadi ini adalah tampilan ya. Jadi tampilan setelah selesai kita deploy dari SDDC Manager-nya ya, SDDC data center yang ada di AWS seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kita sangat mudah sekali ya kalau kita membring up solusi dari VMware Cloud ini di AWS ya. Jadi hanya beberapa klik saja kita hanya menentukan segmen network yang harus kita gunakan sebagai komunikasi, lalu juga manajemen segmennya berapa, beberapa klik, lalu juga kita masukkan region mana aja yang kita akan gunakan untuk mendeploy VMware Cloud ini. Kita finish. Nah, selesai. Jadi kita tidak ada susah ya, maksudnya tidak susah untuk membring up SDDC kita di public cloud seperti itu. Jadi sangat mudah sekali kalau kita melakukan deployment di AWS. Mungkin Bapak Ibu mungkin dapat tertarik juga kalau kita memudahkan kita ya. Jadi dari untuk day 1 atau day 2-nya juga akan di-manage oleh VMware sendiri seperti itu. Jadi ini akan lebih mudah sekali ya, journey untuk pindah ke cloud seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjut ke demo hybrid cloud ya jadinya. Jadi hybrid cloud itu di sini saya akan menemukan bagaimana kita link ya. Jadi mendemokan bagaimana kita dalam satu konsol itu kita bisa melihat environment kita yang ada di on-premise dan juga environment kita yang ada di public cloud itu kita bisa lihat dalam satu konsol seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat dari fitur link mode yang ada di vCenter Server. Mungkin ada sebagian yang pernah menggunakan fitur link mode. Nah, ini juga bisa kita gunakan di VMware Cloud on AWS karena memang sebenarnya itu kita berbicara dalam satu language yang sama ya. Dalam hal ini language VMware yang ada di on-premise, lalu juga ada VMware yang ada di public cloud di AWS. Jadi itu adalah satu environment yang satu language, jadi yang sama. Jadi kita bisa mengkolaborasi VMware tersebut menjadikan environment kita menjadi hybrid, gitu seperti itu. Dan ini juga terlihat sangat mudah sekali kalau kita melakukan link mode ini ya. Jadi di sini kita pertama kali kita lihat dulu untuk networknya. Nah, di sini kita yang diperlukan yang pertama ini kan kalau VMware Cloud on AWS ini
DNS-nya masih menggunakan DNS dari public ya. Jadi kita lihat ini ada DNS dari Google ya. Jadi Google DNS. Nah, ini kita harus rubah dulu DNS ini ke lokal. Jadi DNS lokal kita dalam hal ini karena kita perlu koneksi VMware Cloud yang ada di AWS ini ke on-premise kita. Jadi dia bisa mengenali DNS yang ada di on-premise kita. Jadi kita harus merubah dulu IP dari DNS yang ada di VMware Cloud ini. Nah, setelah kita ubah, kita save dari konfigurasinya. Kita masuk ke dalam vCenter yang ada di AWS. Seperti itu. Nah, di dalam vCenter yang ada di AWS, itu kita ada option. Nah, di sini kita ada option. Di sini ada option kita bisa melink domain ya. Jadi kita bisa melakukan link domain yang ada di AWS dengan domain yang ada di on-premise. Seperti itu. Tinggal kita klik dari link domain. Nah, di sini terlihat ada 3 tahapan. Yang pertama itu identity source. Jadi identity source ini kita bisa add. Basically ini adalah Active Directory yang ada di on-premise kita ya. Jadi gunanya untuk akses Active Directory user-user yang nanti akses ke cloud yang ada di AWS, kita bisa masukkan identity source-nya di VMware Cloud ini gitu yang ada di on-premise maupun di jadi mensinkronkan identity source yang ada di on-premise dengan public cloud seperti itu. Nah, di sini kita masukkan nama, lalu juga kita masukkan distinguished name ya. Jadi distinguished name itu kita bisa dapatkan di Active Directory on-premise kita copy dari distinguished name-nya, DN-nya, kita copy, lalu kita masukkan, kita paste di konfigurasi dari domain yang ada di VMC, di AWS ya. Nah, kita kopikan distinguished name-nya, lalu juga untuk grup juga kita bisa masukkan juga sama dari Active Directory, kita bisa kopikan DN-nya. Kita kopikan di dalam konfigurasi VMC on AWS. Nah, ini ada domainnya. Domain name-nya apa? Domain name ini tentunya domain name yang ada di on-premise ya. Jadi kita tentukan namanya apa, aliasnya apa, dan ini username yang punya privilege untuk meng-add. Jadi privilege ini biasanya sih domain admin ya, seperti itu. Nah, di sini juga terlihat ada URL untuk LDAP-nya, itu port 389 untuk LDAP servernya ya, seperti itu. Kita klik OK. Nah, identity source-nya sudah terkenali, berarti jadi semua user atau Active Directory itu sudah dikenali di VMware Cloud kita yang ada di AWS. Lalu selanjutnya kita pilih untuk Cloud Administrator yang nanti akan bertanggung jawab ya untuk VMC di AWS. Jadi Cloud Administrator ini kita ambil dari user-user yang ada di on-premise kita, di Active Directory kita gitu. Nah, ini kita pilih yang tadi kita udah buat, cpbu.lab. Nah, ini kita masukkan grupnya, seperti itu. Kita add. Nah, yang terakhir, kita melakukan masukkan informasi mengenai
vCenter server ini dalam hal ini. Jadi ada VSC ya. Jadi VSC dari vCenter kita masukkan namanya apa. Nah ini yang dibutuhkan DNS lokal kita di on-premise. Namanya apa, HTTPS portnya seperti apa. Ada juga domain name-nya ya seperti itu. SSO domain name, username-nya dan password-nya kita masukkan. Dan hal ini dimasukkan administratornya ya, jadi user administrator SSO-nya. Lalu setelah selesai, kita klik link. Nah, selesai. Jadi sekarang antara VMC yang ada di AWS dengan yang on-premise itu sudah bisa di-link ya. Jadi dalam satu konsol kita bisa melihat dua vCenter server. Seperti itu. Kita login ke dalam vCenter servernya. Jadi ini vCenter servernya yang ada di AWS ya, jadi di public cloud, dan terlihat statusnya sekarang udah domain link seperti itu. Ya, nah di sini terlihat sudah ada dua vCenter server, jadi yang terlihat. Nah di sini ada vCenter yang pertama itu ada di nah ini kita bisa melihat kalau yang bawah ini ngelink ke atas, yang atas juga ngelink ke bawah, yang ada di on-premise seperti itu. Nah ini terkait dengan identity source yang telah kita configure di awal terkait dengan Active Directory. Jadi identity source-nya ini sudah terlink dengan Active Directory yang udah ada di on-premise ya. Jadi user-user atau grup yang ada di on-premise sudah bisa akses vCenter server yang adanya di public cloud. Jadi sudah terintegrasi Active Directory dengan environment yang ada di cloud, di AWS dalam hal ini. Nah ini kita bisa lihat informasi dari masing-masing vCenter servernya. Jadi terlihat di sini yang di atas ini adalah vCenter yang adanya di AWS. Yang di bawah ini adalah vCenter yang adanya di on-premise. Jadi di Palo Alto dalam hal ini, di demo ini, seperti itu. Jadi ini membuktikan kita dapat mudah sekali membuat hybrid cloud ya. Jadi karena kita mempunyai konsistensi di sisi infrastruktur SDDC kita gitu. Jadi antara on-premise maupun public cloud itu kita mempunyai language yang sama, konsisten, yaitu VMware. Semuanya dalam satu kesatuan dan kita juga bisa memanage-nya dengan mudah ya, jadi dalam satu single console gitu. Jadi ini membuktikan bahwa dengan sangat mudah sekali nanti kita akan menerapkan hybrid cloud seperti itu. Nah, dengan terintegrasinya seperti ini juga kita dapat memudahkan untuk memindahkan atau memigrasi existing kita ya. Jadi kalau misalkan di sini terlihat ada VM yang sudah running, di sini ada Linux 1 sampai 16 ya. Jadi Linux 1 sampai 16 ini dapat mudah sekali kita pindahkan ke public cloud. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan fitur vMotion ya. Jadi kita dapat mudah sekali memindahkan VM yang ada di on-premise ke public cloud dengan mudah ya, dengan fitur-fitur vMotion. Jadi udah terintegrasi satu language, jadi tidak perlu ada kendala apapun ketika kita mau moving kita punya workload dari yang on-premise ke public cloud.
Seperti itu. Jadi ini adalah solusi yang sangat bagus sekali ketika Bapak Ibu mempunyai journey untuk moving ke public cloud atau cloud, atau mungkin juga mau menggunakan hybrid cloud, itu memungkinkan dari solusi ini. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin ada pengen gitu untuk menggali lebih lanjut untuk solusi cloud, juga bisa masuk ke blog.cloud.vmware.com ya. Jadi di sini juga banyak informasi mengenai solusi cloud dari VMware seperti itu. Oke, mungkin demo saya untuk siang ini sudah selesai ya. Jadi harapan saya mungkin dengan adanya demo singkat ini, Bapak Ibu bisa menambah sedikit info mengenai VCF, Cloud Foundation kita, dan juga VMC on AWS. Ya, semoga demo yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya saya hand over kembali ke Haryo. Terima kasih. Terima kasih, Michael. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di akhir acara atau sesi pagi yang dimulai dari pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu sekalian dari pemaparan Pak Sean tadi di awal, lalu juga demo yang cukup mendetail diberikan oleh Pak Michael. Dan apabila dari situ Bapak dan Ibu kira-kira ada pertanyaan ataukah ada butuh something yang mungkin perlu ingin didiskusikan dengan kami sangat feel free. Jadi kami bisa di reach di sesuai yang saya lagi share ini, Bapak dan Ibu. Bisa langsung email ke sini. Karena nanti kami juga bisa memberikan assessment dari environment Bapak dan Ibu sekalian, dari organisasi Bapak dan Ibu sekalian, apa rekomendasi yang bisa kita berikan berdasarkan dengan business need yang dimiliki saat ini gitu ya. Jadi bisa di reach kami di email yang saya show ini, ataupun juga dengan mengisi form feedback form yang sudah disediakan oleh tim Markom kami yang ada di chat box ya, untuk yang sudah kami share di chat box. Mungkin sekian karena sudah jam lunch juga. Terima kasih banyak buat atensi Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu di sesi berikutnya, dan kalau bisa ada any question silahkan reach kami di sini Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat siang.